saya dari, mungkin perkenalan diri dulu, Ya. saya Iyo dari Dokter Muda UMY, saat ini yang bertugas di Puskesmas Kasihan. Ya. Nggih. Niki dengan Bapak Untung Sumaryadi nggih. Iya. Ya, saat ini usia Bapak 62 lebih. 62 lebih. Masih 62 ya, Pak. Saat ini bertempat tinggal di Jeblok RT 01. nggih. Untuk maaf, agama Bapak saat ini Islam. Untuk kegiatan sehari-hari Bapak atau pekerjaan? Pekerjaannya saya kalau pagi itu bantu istri di pasar. Kalau siang jam 9 di sawah. Oh, nggih, berarti sekarang ada kesibukan ya, Pak ya? Ya. Yang bertani sama bantu istri ke pasar. Ya. Nggih. Taninya bukan tani loh, pokoknya cuma tani untuk seneng-seneng gitu loh. Oh, dia kegiatan ya. Ya. Bapaknya pensiunan apa? Bukan pensiunan, tapi pernah kerja. Oh ya, nggih. Saat ini istri di sini, Ya. tinggal sama bapak nggih di sini? Ya. Oh ya. Di sini tinggalnya saya sama istri, sama anak satu, sama mertua satu, ibu mertua, sama anak turunan. Oh, Anaknya adik nggih, yang ya. ditinggal mati orang tuanya semua. Oh, yang rumah ini kan ada berapa atap nih berarti, Pak? Dari sini sampai yang ke rumah depan itu. Ini cuma satu atap ini. Oh, satu atap, nggak kepisah apa-apa ya? Ini kan yang gitu kan rumah sendiri. Oh ya. Nah, terkait penyakit Bapak yang kemarin Bapak datang ke puskesmas itu, keluhan yang dirasakannya apa, Pak? Ini engsel. Engsel sebelah kanan. Bisa ini ini Diputer. tangan ini sakit. Oh, sakit kalau pas diputer, apa pas digerakkan, apa pas diem aja udah sakit? Ini diem ini habis angkat sakit ini. Oh, ini kok sakitnya dari kapan, Pak? Ada mungkin bisa diceritakan? 40 hari yang lalu. 40 hari berarti sebulan udah sakit ya? Itu kan waktu itu kan saya ya macam-macam di sawah. Kok tahu-tahu sakit gitu. Ya, yang sebelah kanan yang Ini engselnya nggih, sampai bahu atas. engsel kan sampai bahunya. Oh ya, keseluruhan itu ya. Nggih. Nah, kalau dari yang penyakit Bapak, Pak, yang dari awalnya pertama yang Bapak pertama itu yang ya apa tadi, tipes itu gimana? Ceritanya gimana, Pak? Itu kan saya dulu kan kerja di itu perempatan Pelebur itu kan ada 2 tempat gitu. Kan saya kan rasanya kok sakit kan ikut jam sesek dulu. Itu yang tahun 99. Oh ya. Nah, itu terus diperiksakan di itu Poliklinik Gading dulu. Sekarang juga masih ada itu. Oh ya. Nah, itu di sana dikira tipes kan mobil panas nggak sama apa gitu. Pas lagi kerja ya? Enggak, ya pokoknya saya waktu itu masih kerja, tapi waktu itu dikasih izin berapa hari. Oh, nggih. Nah itu kan terus dikasih rujukan ke Sarjito. Itu di sana dicek dikira DB kan soalnya trombositnya turun sampai 85. Oh ya, malah dikira demam berdarah ya. Itu di sana dicek terus katanya nggak ada apa-apanya. Udah diambil darahnya berarti ya, dari darah. Setiap hari diambil darah. Dicek nggak apa-apa. Niku berarti rawat mondoknya ada 1 minggu? 1 minggu. Nggak ada. Pulangnya karena? Ya sudah agak mendingan gitu. Terus kemudian yang katanya ada
eh, apalagi nyeri-nyeri sama sama hipertensi apa ya, itu gimana mungkin ceritanya Pak? Oh. Pokoknya yang sampai sekarang lah. Kalau hipertensi itu sebetulnya belum lama sih. Waktu itu kan saya itu tensinya itu paling 110 waktu dulu. Itu tahun 2004 itu saya punya penyakit. Nah itu hernia apa? Batu ginjal. Oh batu ginjal. Oh udah operasi nggih, diambil nggih. Itu gimana ceritanya Pak? Ada ceritanya enggak ya? Maksudnya cerita ya. bilang nganu batunya. Pertama sakitnya gimana? Kerasa apa ada sakitnya atau malah ketemu sama dokternya awalnya tanpa sakit, gimana Pak? Pertama kan sakitnya mendadak. Saya itu penyakitnya itu bisa dibilang medis dan medis. Waktu dulu kan saya kerja di pabrik es itu. Kan pabrik biasanya kan ada yang gitu-gitu ya. Yang pakai tembak lah ilmu lain ya. Itu kan mendatangkan orang guru lah. Dia mau mengambil itu. Saya sebagai kepala bagian, saya membantu. Saya nggak siap. Nah, itu habis pulang itu saya sakit. Sakitnya di sini. Terus periksa di jam sostek ini dulu yang masih jam sostek ya. Itu dikasih rujukan sana ke Sarjito lagi. Itu dicek nggak taunya ginjalnya melebihi kutu. Oh malah jadi bengkak benjol ya? Kayak torong gitu. Terus saluran airnya itu ureternya tipisnya itu buntu itu. Oh dibilangnya gitu. Itu harus dioperasi itu. Nah saya kan pulang dulu kan nggak ada biaya waktu itu. Terus nggak mau, akhirnya malam sampai saya dibawa sana lagi. Karena udah nyeri sekali apa? Dibawa malamnya nggih. Nah itu terus saya disenani sama dokter, kok nggak kemarin. Oh iya. Padahal dulu kan udah pada pakai jam sostek nggih. Iya. Tapi kan ya harus ada persiapan. Oh iya. Juga. Dulu nggak sempat ya. Terus gimana Pak? Akhirnya dioperasi itu tahun 24 atau tanggal 25 April waktu pemilihan presiden. Oh 2004. Berarti situ juga rawat mondok, terus ketahuannya emang ada batu ginjal mawon apa ada yang lain? Batu ginjalnya itu cuma kecil, cuma sebesar isi kates itu enggak? Oh, yang itu bijinya kates. Kecil banget itu, cuma ya kayak segitu. Lincip-lincip gitu. Itu diambil pakai tuh, tadi pakai monitor itu dia nggak bisa. Dokternya bilang, oh ini nggak bisa diremuk nggak bisa, harus diambil. Oh. Akhirnya manual disesuaikan. Oh iya dibuka ya, sama di Sarjito nggih, sama dokter bedahnya. Selama rawat mondok itu ada ketemu penyakit lain enggak Pak, atau keluhan lain selain yang nyeri di perut kanannya niku? Nggak ada, cuma itu kan seharusnya kan waktu itu kan ada selang yang untuk buang darah di sekitar sini. Itu nggak keluar darahnya. Oh malah nggak keluar darah, tapi yang keluar pipis. Oh padahal itu bukan untuk lubang pipisnya ya, malah kan di sini nggak ada kata kan. Itu. Nah, itu akhirnya dibawa ke ruang operasi lagi. Ini diambil, ini dimasuki selang yang kecil banget. Terus ini dibolong lagi, kasih karena itu ya, karena salah lubangnya ya. Bukan salah lubangnya, mungkin jahitannya bocor dan keluarnya. Oh iya, sebenarnya terbuka ya.
setelah itu sejauh ini ada keluhan atau ada sakit lagi Pak Itu selain masih batu ginjalnya? masih 3 kali masuk rumah sakit. Itu nggih pripun? Yang itu 12 hari atau lebih itu suruh pulang. Terus masih bawa kateter itu. Terus sakit lagi, masuk lagi. Terus suruh pulang lagi, sakit lagi. Yang terakhir itu sekitar 5 hari atau seminggu itu. Kan di sini bengkak, merah. Setelah operasinya itu nggih, Ya. setelah angkat batunya itu ya. Itu dikiranya itu sudah mau dioperasi lagi kok. Jadi pagi dibawa sana, paginya lagi besoknya itu mau dioperasi, tapi nggak jadi. Itu penyakitnya udah hilang bagus. 3 kali itu berarti rentang waktunya bagaimana Pak? 2 bulan. Berarti 2 bulan itu 3 kali bolak-balik? Ya. Oh ya. Nah, berarti selama itu yang dirasakan Bapak gimana Pak? Apa Bapak bingung? Ya, apa Bapak malah khawatir kok sakitnya nggak hilang-hilang apa bolak-balik? Pripun Pak? Ya pokoknya ya cuma sakit gitu aja. Oh enggak, kayak kepikiran kok ini gerah opo toh sebenarnya ini kok enggak bolak-balik. Ya itu tadi cuma karena itu kan waktu sudah bisa masuk kerja, walaupun harus istirahat tapi saya kerja. Tapi waktu saya di ruang itu kok sakit datang lagi gitu. Oh, niku terus dibawa ke rumah sakit. Oh, sudah enggak. Terus saya bawa ke orang tua yang anu tadi. Orang sini ya, orang ustadznya sini ya Pak? Oh, ustadz yang ngaji di sini. Bukan yang di sini, yang di anu. Oh, pabriknya. Oh, iya. Jadi akhirnya ya sembuh. Berarti juga Bapak juga bolak-balik ke yang orang ngajinya itu di pabrik ini ya? Ya cuma itu, cuma sekali. Oh, sekali apa setelah kan waktu ini sudah selesai, pokoknya ini sudah sembuh, sudah nggak apa-apa. Terus saya kan diperbolehkan masuk kerja. Waktu kerja kok di tempat itu, saya kan mau kok sakit sekali lagi. Itu. Oh ya, itu berarti dulu selama bekerja di pabrik itu Bapak yang bagian kantornya, administrasinya, atau malah bagiannya produksi? Bagian produksi. Oh, itu berarti memang istilahnya berat ya juga Pak ya kerjanya? Ya, dianggap berat, jangan tidak. Oh ya. Kan ada bawaannya ya. Jadi kalau misalnya dipikir berat ya jadi berat, kan dipikir enteng ya enteng ya Pak ya. Setelah itu Pak, gimana setelah yang dari yang 3 kali dalam 2 bulan itu, sejauh ini ada sakit lagi nggak Pak ya? Oh ada. Aduh, ada lagi. Ada penyakit lain. Berikan nih Pak ceritanya. Ya karena kita kan orang tua kan sering batuk. Orang tua. Kan lebih dari 40 kan sudah termasuk orang. Oh, jenengan. Ya. Oh, saya pikir orang tuanya Mbak. Ya, saya kan kadang batuk kan batuk sering bersin, batuknya ini jebol anunya. Oh, jahitannya kebuka. Hernia. Oh, hernia turun nggih, Nah, itu tahun 2016. 2016. Itu waktu niku pripun ketahuannya Pak kalau ada yang kerasa turunnya itu? bukan turun. Cuma di sini jendol gitu. Masih di atas tapi jendol. Niku pripun Pak ceritanya setelah sering batuk sampai Kan ada jendolnya? Krep itu kan langsung kayak ada jendol gitu. Itu kan lama-lama kok sakit gitu. Pas itu habis ronda kan di sini ada ronda. Nah
kan jalan-jalan mau ambil uang gitu loh, jemputan. Itu kok sakit, ya. Mas aku aku masih enggak ikut kan cara keluar sampai akhirnya operasi itu tahun 2016 operasi lagi di rujuknya ke Sarjito mulai di Panembahan Senopati. Oh kan itu sudah di sudah ngambil BPJS kan diarahkannya ke tahun 2006 saya sudah keluar dari KPS. 2006. Oh terus ikut BPJS diarahkannya ke Panembahan Senopati tahun 2016. itu gimana Pak, mondoknya gimana, ada sakit-sakitnya apa ada malah kepikiran kuatere kok ya bolak-balik lagi kok ya sakit lagi? Enggak khawatir gitu tahun 2016. Terus tahun 2019 kemarin ini jebol jahitannya. Dibongkar lagi di Damping PKU ya. Berarti memang udah banyak ya Pak ya ceritanya riwayatnya sakitnya Bapak. Ini patah ini tahun 2001. Jadi patahnya pas. Karena kecelakaan. Iya. Tahun 2001 pas WTC, kalau ingat WTC ya Amerika. Jadi ya saya tahu 9/11 ya. 9 November. Kok November? 11 September. Iya. 11 September. Pas itu. Tahun 2019 di lagi. Itu kata dokter ini benangnya nggak bisa jadi lagi, nggak mau jadi. Badannya nggak mau menerima. Padahal udah berapa tahun itu dari operasi? Ada 10 tahunan. Enggak, maksudnya yang yang operasi yang kemarin itu jadi nggak mau jadi. Oh ya, yang baru nggak mau menerima. Terus pas ketahuan kalau jahitannya kebuka lagi itu ada kerasa nyeri dari bapaknya, yang bapak sampai ke rumah sakit itu gimana Pak? Itu kan sering batuk itu loh, sama wahing itu. Itu kan kerap gitu, tahu-tahu jendol lagi. Yang sobekannya jahitannya dibawa ke rumah ke PKU, ternyata dibilang jahitannya ya yang itu. Ya bukan jahitannya, maksudnya kan lukanya sudah kurang bagus lah gitu. Nah, kemudian di PKU gimana Pak? Itu katanya ditambah pakai apa itu yang lebih kuat gitu. Tapi jahitan yang dalam itu masih ada? Nggak ada. Diambil? Benangnya nggak mau jadi daging. Ini masih ada gerenjel-gerenjelnya. Oh iya. Itu berarti 5 tahun ada? Belum sampai 2016 sampai 2020. Ya belum 5 tahunan ya. 3 tahun. Setelah itu ada lagi Pak, atau selama ini ya kontrol rawat jalan lawan gimana Pak? Belum kontrol lagi. Saya ini takut nanti sopir lagi. Cuma ya kemarin kontrol kan ini sakit ini. Sakit di situ ya. Sama tensinya sering tinggi gitu. Ketahuan tensinya tinggi tuh pas pertamanya gimana Pak? Apakah bapaknya kerasa nyut-nyut, pusing, panas? Tensi itu enggak. Apa memang meriksa kontrol rutin? Periksa itu
terus dikasih angkanya obat tensi. Oke. Berarti bapak memang rutin nggih 1 bulan sekali atau berapa minggu? enggak. Oh. Saya kadang kalau udah turun enggak. Oh. Saya kan apa? Kalau tensi tinggi, kalau pas turun di bawah 140 saya gelir. Nah, pusing gelirnya itu ya. Kan pusing tapi gelir. Oh. Ini saya agak gelir. Kayak Jadi kayak gelir apa goyang nggak seimbang ngoten nggih. Pandangannya buram kabur Nah, ngoten. kaburnya enggak, cuma Enggak. ya posisi kayak mau jatuh gitu. Oh, Bapak berarti kalau misalnya ke puskesmas Kasihan itu memang puskesmasnya Bapak di situ ya, diarahkannya nggih. Itu tiap berapa kali sekali Pak atau tiap memang mau periksa mawon? Ya, nek sarannya dokter itu harus tiap bulan kontrol tensi. Gitu. Tapi kadang-kadang emang manusia itu ngomong. Ya, wah susah. Berarti kemarin ya karena memang ada sakit di tangannya niku ya. Sebelum sakit di tangannya itu Bapak ada kerasa yang nggak enak gitu enggak Pak? Yang mungkin pernah kayak mau apa-apa kok lemes, kok mau apa-apa susah tidur, kayak kepikiran yang nggak enak gitu Pak? Tidurnya enggak, cuma waktu sebulan kurang dari itu saya tuh kayak kurang mau semaput gitu loh. Oh, pas di rumah atau pas di pasar? Di sawah. Di sawah itu kan hari Jumat rasanya kok panas banget gitu. Kayak sudah loyo itu saya semende sambil duduk. Pas di sini ada orang yang ada hajatan. Pas juga saya pulang. Oh, pas itu ya. Lemes banget. Kalau tangannya tuh gimana Pak? Yang kakunya itu apa? Kaku kayak kejang-kejang apa kayak gemeter? Nek gemeter memang iya. Gemeter, gimana Itu gemeternya gemeter, ya? biasanya kalau kelelahan kok gemeter gini. Ini kalau ininya pas kamu sakit, ini digerakkan ini kan. Oh, berarti tiap digerakkan aja Pak ya? Yang sakitnya ya? Digerakkan sakit. Terus kalau mau tidur, kalau udah madep. ini sakit. Terus kalau begini, ini dengan juga sakit. Oh, diputar gitu, full gitu juga nggak bisa. Megang belakang, megang punggung ngoten, nggak sampai full ya? Nggak full. Kan dulu sebetulnya tahun 2016an juga, sebelum operasi ini saya kan pernah ini kayak sakit punggung, saraf kejepit ya, tiba nyeri. Saya rutin di Panembahan Senopati, 1 tahun. Oh, niku memang rawat jalan untuk saraf, pengobatan sarafnya. Oh, 2016 itu. Terus ketahuannya pertama gimana Pak? Ketahuan kalau misalnya ada nyeri sarafnya niku. Saya nggak bisa apa-apa di sawah itu. Saya habiskan gerakin nggak bisa. Pulang saya dituntun gitu. Ini nggak bisa gerak ini. Oh iya. Sawahnya di daerah mana Pak? Dekat sini di Oh ya di tuntun jalan kaki bisa ya. Oh, ini gue berarti pas sudah yang sakitnya itu di sakit ngopo lemes lumpuh ngoten. Yang mana? Yang ternyata saraf kejepit nih gue. Itu sakit. Saya nggak pernah lumpuh. Nggak ada lemas gitu ya? Nggak lemes nggak. Cuma nggak bisa apa-apa. Karena saking sakitnya nggih. Digerakkan ini nggak bisa. Langsung dibawa ke puskesmas. Puskesmas dulu. Terus dikasih rujukan ke Senopati. Senopati. Di sana saya jalan masih
susah, masih masih susah. dituntun nopo ngangge kursi? Saya pakai Tongkat. pakai payung gitu. Terus di sana disuntik, terus diterapi pakai itu lorong besi itu panik. Itu pulang saya sudah enak. Oh ya, terus sama dokternya disuruh rawat jalan gitu ya, mungkin tiap sebulan gitu-gitu ya. 2 minggu sekali. 2 minggu. Harusnya malah seminggu sekali, saya ambil yang 2 minggu sekali. Biasanya ya buat evaluasi obatnya lah gitu biasanya. Terus berarti saat niki yang sakitnya apa aja Pak? Kalau yang sekarang ini lah, 1 bulan ini atau bulan belakang ini, yang dari nyerinya ini sama yang ini masih sering sakit pas pipis nopo pas bukan maem biasa aja semuanya. Kadang duduk ini sakit. Pokoknya yang sekitar habis operasi. Yang ya bawah kanan nggih. Terus sebetulnya yang sini, yang airnya sini sudah ada yang sudah situ. Ini ya tak takut. Malah yang takut ya bapaknya ya. Takutnya niku maksudnya takut operasi nopo takut harus bola-balik kontrol lagi. Ya, paling pripun Pak? Kan kita sudah beberapa kali dibedah. Kalau ini dibedah saya nanti tidak dibedah lagi kan. Takutnya berarti ya di dalam tanda kutip dibongkar lagi ya Pak. Nggak maunya di situ. Bongkar pasang. Aduh. Oke. Kalau selama ini minum obatnya gimana Pak? Ada kendala nggak Pak? Nggak ada. Obat yang diambil di puskesmasnya itu obat tensi mawon atau obat saraf dikasih? Obat itu? Vitamin saraf. Mungkin vitamin saraf. 2 anti nyeri mungkin ya. 1 kan 3 macam, 1 untuk tensi, yang 2 untuk sini. Oke. Kalau berarti dari Bapak sendiri ada merasa kepikiran atau ada merasa mempermasalahkan gimana obatnya niku mboten Pak? Ada nggak cocoknya nopo kok ya saya harus nunjuk obat terus? Enggak Mas, saya tuh positif. Wah, positif pripun Pak? Jadi kalau ada obat ya kalau tak minum, kalau sudah sembuh ya sudah sembuh gitu aja. Kan penyakit dan obat kan sudah ada yang punya. Sudah diatur ya Mas ngeten. Kalau sekarang ini sebulan ini ada kerasa cepet capek atau malah lemes terus, lesu terus sepanjang hari gitu mboten Pak? Nah ini 3 hari ini. 3 hari ini? Nah, itu kan ya karena mungkin ini apa gimana? Itu kadang-kadang sok geliar gitu, jadi kayak gimana gitu. Iya geliar, enggak tegap malah enggak apa ya, enggak seger. Jadi kan kita sudah terlalu umurnya ya rada lumayan. Nah, kecapean itu cuma gitu. Jadi mungkin tenaganya memang harus dibuat-buat. Kalau dari Bapak sendiri menurut Bapak penyakitnya Bapak ini gimana Pak? Apa memang udah kebanyakan apa ya biasa aja saja udah nerimo nopo ya masih mengeluh kok ya ada lagi enggak, pokoknya saya terima aja ya. Ya kalau nerima berarti periksa Pak tiap bulannya kan masih obatnya masih iya masih tahu baru diambil kemarin ya. Nah, kemarin ngambilnya itu hari Selasa pertama hari Kamis. Terus kemarin kok masih sakit, saya minta obat lagi hari Selasa. Masih malah sakit tangannya malah nggak hilang ya dari obat hari Kamis nggih. Iya. Iya. Itu
sebetulnya dari dulu tuh saya sering periksa. Cuma kan kalau sudah sembuh kenapa harus periksa gitu. Oh, udah enak kok malah itu ya. Nah, tetap perlu sih sebenarnya Pak. Kalau dari keluarganya jenengan, dari saudara-saudaranya, apa dari bapaknya jenengan, apa dari mbak jenengan, pernah ada sakit yang berat juga enggak Pak? Yang harus mondok, apa harus rawat jalan berkala gitu lah Pak? Ya ada dari ayah dulu sebelum Tidak ada. Sebelum bapak itu berapa bulan sebelumnya itu sakit dirawat di rumah sakit. Terus sama ibu juga. Ini kok memang sakit tua atau memang ada penyakitnya Pak? Ya mungkin sudah tua, mungkin ada penyakitnya juga, kalau malah ada penyakit juga. Tapi malah nggak ketahuan gitu, malah nggak ada kerasanya ya. Ya itu kan misalnya sudah dibawa pulang sekitar berapa hari. Itu. Dari saudara-saudara Bapak mungkin ada pernah sakit yang berat? Kalau mungkin waktu kecil-kecil mungkin ada yang sampai saya kalau berapa itu 82. Itu adik saya itu yang masuk rumah sakit sampai lama gitu. Mondok lama. Tapi saya kan nggak tahu waktu itu saya di luar kota gitu. Oh, bapaknya udah kerja, udah pisah dari orang tua nggih? Oh. Mungkin itu aja Pak, tapi untuk kelengkapan data kami lah istilahnya gitu, mungkin nanti habis ini saya nanyakan beberapa hal terkait gimana riwayat masa lalu Bapak dari kecil. Dari itu nggak apa-apa, boleh ya Pak ya. Nah, Bapak pas dulu masih dalam perut ibu itu memang termasuk yang direncanakan ya? Memang ibu nggak melahirkan Bapak, ada masalah, ada normal mawon? Normal. Nggak ada yang menyulitkan ya? Akhirnya itu dulu waktu itu kan kita hidup di kota, di daerah Malioboro sebelah. Itu kecil saya. Itu katanya saya lahir di Panti Rapih. Itu semua di Panti Rapih, dari kakak saya 1, 2, 3 sampai 4 yang tidak di Panti Rapih cuma 1 yang terakhir di itu Tungkak, itu yang sekarang jadi rumah sakit apa itu besar. Di kota di Tungkak nggak ada pojok kacang-kacang kan ada di Jogja. Pratama. Oh, yang pertama. Bukan, rumah sakit apa itu? Sakit klinik swasta angkatan. Dulu mah tahu saya belum di Jogja mungkin. Yang masih ya itu kan baru Pratama ini. Belum ada 5 tahun. Oh iya. Rumah sakit bersalin. Oh di situ adiknya, ini berarti di sini semua. Imunisasi, vaksinasi lengkap ya. Dulu ibu sering ikut posyandu itu Bapak dulu kan? Oh, posyandu belum ada posyandu dulu. Oh, dulu berarti di vaksinasinya di mana Pak dulu? Sekolah. Oh, sekolah. Kan sekolah ini. Terus Bapak dulu pernah ada masalah perkembangan enggak Pak ya? Zaman kecil mungkin makannya telat atau minum pendamping ASInya itu lupa, mungkin ibu pernah cerita. Kalau seperti bapak kan dari dulu kan kekurangan waktu zaman dulu kan
negara kan baru begitu, makanan sulit itu, makan bulgur itu, itu nasi putih itu ya lauknya pakai apa garam gitu cuma itu kan jadi perkembangan ya ada yang ada yang ya ada yang bagus ada yang oke. Kalau zaman kecil Bapak, mungkin Ibu pernah cerita kebiasaan Bapak pas zaman kecil itu yang mungkin yang menyulitkan apa malah yang ada kelainan gitulah, maaf ya, istilahnya ada. kalau saya itu simbol saya itu ya pokoknya saya itu seperti sinyo gitu waktu kecilnya. Berapa nih, Sinyo itu kayak rondo itu loh. Nah, rondo. malah tinggi ya, tinggi besar ya. Itu waktu kecilnya, tapi setelah agak kan kekurangan jadi. Walah. Ini hidungnya kan dulu mancing sekali nih. Waktu kecil katanya gitu. Berarti di antara teman-teman Bapak dulu Bapak terus yang tinggi besar. Ya waktu kecil. Waktu kecil. Setelah SD kan ya udah turun lagi. Kan kita kontrak rumah. Oh. Wah, kontraktor di mana-mana ya. Kontraknya banyak. kontrak rumah di mana-mana. Jadi pindah rumah. Berarti sekolahnya pindah-pindah terus apa tetap dulu ya, Bapak? Saya SD di SD Kanisius. Kanisius yang kota itu, Kota Baru. Ya. Ya, berarti langsung SD nggak Pak? Dulu udah ada TK belum ya? Ada TK tapi saya enggak. Langsung SD. SD 6 tahun. Ya. Oke, langsung SMP. Saya dulu di SMP tapi saya nakal. Saya nggak mau sekolah. Ya dulu rumongso pinter saya. Gitu. Ya saya nggak mau sekolah. 1 tahun nggak sekolah. Itu pas kelas berapa Pak? Mungkin masih ingat. Tahun 72, kelas 1. Kelas 1-nya berarti udah jalan 1 tahun tapi terus nggak mau sekolah. Saya jalan 1 bulan. Nggak sekolah. 1 tahun nggak mau sekolah, tapi terus kok mau balik sekolah lagi Pak? Saya pindah sekolah. Sekolah teknik dulu. SD Ngangkruk sekarang PLPD itu. Itu berarti sekolah tekniknya setingkat SMA? SMP. Setingkat SMP. Terus selesai yang di itu, terus di STM-nya itu STM 1. lanjut ke sekolah STM lagi ya, yang setingkat SMA. Selesai di situ ada cerita-cerita mungkin Pak, ada apa ya, maaf masalah lagi mungkin, atau ada malah lancar, temannya banyak, pendidikannya lancar? Itu biasa saja. Ya, selesai di situ langsung ada kerja apa sempat ikut orang dulu apa gimana? Ya itu kuliah. Ada kuliah ya. Di Maritim yang sekarang di belakang TPRI. Iya. Niku berapa tahun Pak yang sekolah maritimnya Niku? Itu saya tercepat. Lulusan negara tercepat. Dulu berapa lama ya Pak dulu yang paling cepatnya? Ya 4 tahun juga. Dulu itu ujian negara itu minimal 5 kali. 5 tahun dulu ya. Itu berarti lancar nggak Pak selama sekolahnya? Lancar 5 tahun. Cuma karena saya istilahnya ya terlalu sombong lah. Maksud saya pinter lah bapaknya ya. Maksudnya sombong, itu nggak mau belajar. Kan sudah istilahnya tiap hari dikerjain, dibaca. Pas mau ujian nggak pegang buku, itu jadinya nggak lulus 2 mata kuliah. Dulu 2 mata kuliah nggak selesai. Tapi 5 tahun berarti tepat waktu ya Pak ya? Sebenarnya gitu. Sesuai target lah. Itu sesuai target.
Oke. Kemudian langsung dari setelah selesai sekolahnya langsung kerja apa pripun Pak? Ya tulan-tulan. Oh, Tulan-tulan sampai timur-timur. oh, itu memang maksudnya ikut orang apa memang Naik kapal. ya dolan mawon? Naik kapal. Naik kapal itu memang pengen jalan aja. Ya kerja. Gitu. Oh, ikut orang kerja ya? Kerjanya di sana. Ya, kapal dulu. Hmm. Cuma berapa tahun pulang terus kerja lagi. Pulang terus tahun 87 itu saya pulang kerja di ini pabrik. Oh, yang situ lagi berarti awas sih berapa tahun itu. Oke, berarti ketemu dengan istri pas Ya di rumah. di yang setelah kerja di pabrik es, kenapa yang selama sekolah? Selama sekolah. Oh, ketemunya di sekolah, ya. Saya kan anu itu jualan di pasar. Oh, malah ketemunya di pasar. Oh, pertama kali ketemu teman di pasar, ya. Oh iya. Oke. Terus saat ini Pak, yang diharapkan dari Bapak selama ya perawatan Bapak dari oleh puskesmas, dari Panembahan Senopati, ya, masih kontrol ya? Yang sarafnya niku? Ya, Masih, enggak. Oh, udah enggak. Setelah tahun 2018. Berarti 2 tahunan ya kontrolnya ya? 2018 kan kita pulang dari haji. Itu istri saya kan berbagai katarak. Itu meresapnya katarak terus sampai lupa saya kontrol dia. Oh, dan ternyata malah selama itu nggak ada keluhan Nggak lagi ada ya Pak? keluhan. Ya, malah bagus ya. Soalnya kan kita alhamdulillah. Ini kalau ini sakit, saya ada anu senam paling setengah jam kegiatan bisa sembuh. niku emang kegiatan prolanis puskesmas nopo? Bukan, kegiatan kita sendiri. Oh, Jadi kita lihat apa video di YouTube video. itu kalau sakitnya ini di untuk senam itu maksimal setengah jam terus. Katanya bagus buat niku ya, buat belakang ya, punggung belakang. Oh, terus berarti yang diharapkan Bapak untuk selama pengobatan di puskesmas Kasihan niku gimana Pak? Apa ya lebih baiknya gimana? Yang penting minta mari gitu. Oh, gitu. Soalnya sekarang masih sakit ya Pak ya, mau. Saat ini berarti Bapak selama sakit nih tangannya gitu loh. Tese nyawa. Iya, yang anu. Ngaret. Yang ngaret. Harus suket lah. Kan kita enggak anu nandur pari. Pari kita enggak nandur, cuma kita ngetik. Niku berarti tanahnya jenengan sendiri. Oh, ya, kita nandurnya nandur lombok sama nandur kangkung, oh, nandur jeruk. Oh, ya untuk kegiatan gue seneng-seneng gitu. Nggih, niku sebenarnya ada kegiatan harian lah Pak ya. Daripada gelundang-gelundung jaga semua yang rumah gitu. Niku malah tambah pikiran tambah gak enak. Nah, tambah sakit. Bagus ya Pak. Ya, berarti sekarang kesibukannya itu ya, masih ada kesibukan gitu. Ya, mungkin dari tanya jawab sama Bapak mungkin cukup sekian dulu. Nanti biar hasilnya sama kesimpulannya kami mungkin sampaikan ke dokternya atau ke puskesmas gitu lah, gimana biar tindak lanjutnya gitu nggih. Ya, atau suan nggih Pak. Nggih. Ya, biar saya sudahi videonya.